Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bandung, kemudian juga Bu Irma. Izin Bapak Ibu, di sini saya mencoba untuk mempresentasikan draft jurnal conference saya yang sudah ditulis, yang berjudul Application of UNET for Detecting Pattern of Damage to Ancient Manuscript due to Fungal Infection. Jadi memang draft dari jurnal conference ini adalah baseline dari total rencana penelitian untuk tesis saya. Jadi memang di sini saya masih membatasi untuk mendeteksi jamur pada manuskrip seperti itu. Kemudian nanti menggunakan model arsitektur UNET. Nah, adapun untuk abstraknya, pada abstraknya di sini saya menjelaskan sedikit tentang deteksi jamur pada manuskrip itu merupakan salah satu langkah penting dalam proses preservasi naskah kuno, di mana di sini UNET nantinya berguna untuk mengidentifikasi area yang terkena jamur pada gambar manuskrip yang ada. Nah, di sini saya juga menampilkan hasil dari proses pelatihan model saya, evaluasinya seperti ini. Memang hasilnya masih belum optimal, nanti akan saya detailkan pembahasannya di bawah. Dan kemudian untuk struktur dari draft jurnal ini, pertama ada introduction-nya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya pentingnya sebuah naskah kuno sebagai sebuah pengetahuan dan sejarah dari budaya masa lampau untuk disampaikan pada masa kini seperti itu. Nah, kemudian di sini saya juga menjelaskan bahwasannya salah satu eh, hal yang sering terjadi pada naskah kuno atau manuskrip adalah degradasi kualitas dari naskahnya. Nah, itu juga salah satunya adalah penyebabnya disebabkan oleh jamur seperti itu. Nah, adapun di sini saya mencoba menggunakan UNET di mana pada kasus deteksi kerusakan pada manuskrip tapi di berbahan dasar daun lontar itu pernah ada yang menggunakan eh, apa namanya UNET dalam mendeteksinya dan hasilnya cukup bagus. Jadi di sini itu menjadi alasan saya mencoba juga untuk melakukan UNET. Apalagi memang datasetnya masih terbatas, di mana kita tahu UNET itu memiliki kemampuan dalam melatih model dengan dataset yang terbatas. Makanya di sini saya mencoba untuk melakukan itu terlepas nanti dari hasilnya apakah sesuai dengan harapan atau tidaknya. Nah, kemudian pada yang kedua, background and related work-nya. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasannya pelestarian manuskrip dan dokumen dari ancaman biologis, khususnya jamur, itu merupakan aspek penting dalam proses preservasi. Jadi beberapa penelitian untuk identifikasi jamur, kemudian juga pencegahannya untuk di dunia non-IT itu sudah banyak yang melakukan penelitian itu, khususnya dalam bidang ilmu perpustakaan dan kearsipan, seperti yang dilakukan oleh Kranji. Di sini dia mendemonstrasikan 90% etanol ternyata bisa membunuh 99 koma 5 sampai 99,9% bakteri jamur yang ada pada struktur manuskrip tersebut. Nah, kemudian juga penelitian yang dilakukan Fauda, dia mengidentifikasi beberapa kerusakan yang ada pada manuskrip seperti karena jamur, kemudian karena debu, kotor, kemudian erosi, kemudian juga ada korosi tinta dan seterusnya. Karena memang untuk di dunia non-IT ini sudah sering dilakukan dalam rangka salah satu proses
yang harus dilakukan sebelum melakukan preservasi sebuah manuskrip atau perbaikan dari manuskrip. Jadi tentunya harus diidentifikasi dulu permasalahan yang ada pada manuskripnya dan salah satunya adalah terserang oleh jamur seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga dari datasetnya, nah ini adalah dataset yang sudah saya labelin originalnya seperti ini. Kemudian datanya juga nanti di masking yang hasilnya menjadi seperti ini setelah di masking. Nah, adapun pada bagian yang keempat yaitu model saya membuat model Ungin manuskrip using unit arsitektur. Nah, di sini eh, berusaha menjelaskan bagaimana nanti unit ini bisa membantu dalam proses mengidentifikasi jamur yang ada pada manuskrip seperti itu. Nah, ini adalah arsitekturnya begitu. Nah, kemudian yang kelima ada metodologi. Di metodologi ini eh, saya menggunakan labeling datanya itu ya saya yang melakukan labeling datanya sendiri. Jadi memang masih terbatas datanya karena memang setelah ini saya akan mencoba untuk mengimprove lagi. Jadi ini memang masih menjadi sebuah baseline untuk rencana penelitian tesis saya seperti itu. Nah, kemudian pada bagian A, pada data preprocessingnya, itu sesuai dengan yang disarankan oleh LNZ, yaitu saya mencoba untuk melakukan resize dengan 64 kali 64 pixel, karena memang itu potensi bisa memperbaiki kualitas, seperti yang dikatakan LNG. Nah, kemudian juga saya melakukan flipping and rotation sebanyak 90%. Kemudian juga itu dilakukannya augmentasi nantinya seperti itu. Nah, kalau dilihat sebenarnya total datasetnya yang di trend itu 210, kemudian validitasnya 19, testnya 15 image gitu. Jadi total datasetnya memang masih terbatas. Di samping lagi setelah ini saya juga mau mencoba melihat kembali untuk berapa persen yang akan menjadi valid testnya, berapa persen yang akan menjadi data trennya, termasuk juga mencoba melengkapi kekurangan pada pelabelan dataset yang sudah ada. Nah, kemudian untuk model evaluationnya itu eh, menggunakan nanti F1 score ya untuk model evaluationnya dan kemudian pada proses pelatihan modelnya itu hyperparameternya seperti ini, batch size-nya ada 8, kemudian running rate-nya seperti ini dan kemudian loss function-nya menggunakan cross entropy, activation function-nya menggunakan ReLU dan EPOS-nya itu hanya 100 seperti itu. Kemudian pada hardware-nya itu prosesornya menggunakan RTX A500, RAM-nya 200 GB, storage-nya 1 TB dan GPU-nya menggunakan Tesla T4. Adapun hasil dari penelitian ini menggunakan unit itu pelatihan modelnya memakan waktu sekitar 8 jam dan kemudian untuk hasilnya, untuk data trennya memang mencapai akurasi yang tinggi 99,26% dan kemudian untuk F1 skornya juga termasuk tinggi yaitu 0,91 dan kemudian untuk loss functionnya itu di angka 0,8%. Nah, tetapi memang ketika masuk ke validasi tesnya itu F1 skornya menjadi turun yaitu hanya 54,57%. Tapi untuk apa namanya data akurasinya itu masih di angka 0,9%-an. Dan kemudian loss functionnya juga sangat tinggi yaitu 0,8. Jadi memang pada pelatihan model yang pertama ini masih terjadinya indikasi overfitting. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang masih harus perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini hasil detailnya seperti ini, trennya, precisionnya 0,9,
kemudian recallnya 0,8, F1-nya 0,8, kemudian akurasinya 0,9. Loss-nya hanya 0,020. Tetapi di validation-nya precision-nya 0,7, recall-nya 0,5, kemudian F1-nya 0,561 dan akurasinya 0,9. Jadi loss function-nya itu 0,8. Nah, kalau dilihat hasilnya inputnya seperti ini, kemudian nanti ground truth-nya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan yang saya screenshot hasilnya baik ya. Jadi kalau dilihat itu dia bisa mendeteksi. Tapi di beberapa image itu saya coba ada yang masih yang harusnya areanya itu terdeteksi sebagai jamur, tetapi tidak dideteksi sebagai jamur seperti itu. Nah, adapun pada yang ketujuh yaitu conclusion and future works-nya itu saya merencanakan untuk melakukan improvement pada sektor ya hyperpower tuning-nya, kemudian juga eh, melakukan berbagai hal lagi termasuk untuk eh, pelatihan datasetnya seperti itu. Untuk dilihat lagi apakah labelnya masih perlu ditingkatkan atau hanya main di codingan pada saat melatih modelnya. Nah, adapun eh, strateginya kalau secara apa namanya, secara yang saya tulis di sini yaitu yang pertama itu ya menggunakan teknik regulasi seperti dropout atau weight decay yang bisa mengurangi kompleksitas model dan meningkatkan generalisasinya. Kemudian untuk yang kedua itu melakukan augmentasi, yaitu data augmentasinya mungkin perlu ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga, perlunya juga penerapan early stopped untuk menghentikan pelatihan ketika kinerja data itu sudah tidak ada indikasi mengalami peningkatan. Kemudian yang keempat, penerapan keyword cross validation dapat memberikan evaluasi stabilitas model yang lebih komprehensif. Dan kemudian yang kelima itu penyetelan learning rate dan batches dapat dilakukan untuk menentukan konfigurasi pelatihan yang optimal. Jadi memang secara keseluruhan model menunjukkan kinerja yang baik pada data pelatihan, tetapi pada data validation menunjukkan identifikasi terjadinya overfitting. Untuk referensinya itu masih 14 gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai draft awal untuk eh, apa namanya draft jurnal conference saya. Nanti draftnya juga akan saya kirim ke Pak Bandung dan Bu Irma. Dan juga setelah ini saya masih mencoba untuk melakukan pelatihan model ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.